Halo rekan-rekan film investor, ketika saya melakukan screening saham berdasarkan sektor keuangan, saya menemukan bahwa Adira Dinamika Multifinance dengan kode saham ADMF ternyata merupakan emiten pemberi dividen terbesar pada sektor keuangan saat ini. Terakhir, ADMF membagikan dividen pada tanggal 8 April 2020 yang lalu dengan nominal dividen sebesar Rp1.054,5 per lembar saham, yang artinya dividen yield ADMF sebesar 13,18%. Anda perhatikan, ini daftar dividen yield untuk emiten perbankan yang di atas 5%. Datanya saya ambil dari Stockbit. Di situ ada Tugu 5%, lalu ada asuransi LPJI 5,9%, lalu BJTM 6,65%. Lalu ada juga jasa pembiayaan lain seperti WOMF dengan dividen yield sebesar 9,33%. Lalu ada yang paling dekat ini ada AMAK 10,49%. Jadi di sektor keuangan, jasa pembiayaan yang paling tertinggi saat ini dividen yield-nya adalah dividen dari ADMF. Dividen yield dari ADMF ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito perbankan saat ini, yang kira-kira ada di kisaran 4 sampai dengan 5% saat ini. Bahkan untuk ORI yang terbaru, kalau saya nggak salah, sekitar 6%-an. Dan berdasarkan data yang saya ambil dari Stockbit lagi, ternyata ADMF selalu rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Setelah saya pelajari fundamental termasuk struktur kreditnya, ternyata ADMF juga termasuk perusahaan pembiayaan yang sehat dan kuat. Tapi fundamental ADMF yang nyaris sempurna ini, ada tersimpan satu saja kekurangannya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Pada video ini juga saya akan menjelaskan fundamental secara keseluruhan dari ADMF dan berapa sih harga wajar ADMF saat ini. Maka dari itu, simak sampai habis video ini, karena saya yakin akan ada banyak informasi yang mungkin Anda perlu ketahui mengenai Adira Dinamika Multifinance. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Saya akan mulai membahas sedikit saja tentang profil PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Adira Finance melayani berbagai pembiayaan kendaraan bermotor, dari yang bekas sampai yang baru. Saat ini, Bank Danamon tercatat sebagai pengendali Adira Finance dengan kepemilikan saham sebesar 92,07%. Sisanya sebesar 7,93% dimiliki oleh publik. Lalu kita lihat susunan pegang saham Bank Danamon itu sendiri sebagai pemilik Adira Finance. Ternyata Bank Danamon dikuasai oleh MUFG Bank, salah satu bank terbesar di Jepang, sebesar 92,47%. Nah, ini artinya Adira Finance menjadi bagian dari holding besar MUFG yang termasuk ke dalam 4 bank dengan aset terbesar di Jepang. Mayoritas pendapatan Adira Finance didapatnya dari jasa pembiayaan kendaraan bermotor. Adira mengklaim pangsa pasar pembiayaan mobil barunya sampai dengan tahun 2020 yang lalu adalah sebesar 4%. Dan kendaraan motor baru sebesar 8,8%. Data yang disajikan dalam Public Expose ADMF pada kuartal ketiga tahun 2020, sepeda motor dengan merek Honda masih mendominasi pembiayaan ADMF, yaitu sebesar 79,9%. Lalu di kendaraan roda 4 ada Toyota yang masih mendominasi pembiayaan, yaitu sebesar 29,8%. Lalu selanjutnya seperti biasa, untuk industri perbankan dan pembiayaan, saya akan melihat kesehatan keuangannya dari kualitas dan struktur kreditnya. Sampai kuartal pertama tahun 2021, pembiayaan mobil masih menjadi portofolio terbesar ADMF dengan porsi sebesar 53% dari total pembiayaan. Oh iya, sebelumnya semua data-data yang saya sajikan ini saya ambil langsung dari laporan keuangan terbaru yang disajikan oleh perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Nah, karena ADMF ini merupakan lembaga pembiayaan non-perbankan, maka yang perlu kita cermati di sini adalah dari mana sumber pembiayaan atau dana yang didapat dari ADMF ini untuk disalurkan lagi dalam bentuk kredit. Nah, dalam laporan keuangan ini dijelaskan bahwa sumber pendanaan dari pihak yang berrelasi diantaranya ada dari Bank Danamon itu sendiri sebagai pemegang saham pengendali, lalu ada asuransi Adira Dinamika, lalu ada dari Adira Quantum Multifinance, dan dari induknya Danamon, MUFG Bank. Nah, ini sangat penting untuk kita teliti karena ini akan menentukan cost of fund dari perusahaan pembiayaan. Nah, dari data ini kita perhatikan bahwa saat ini sebagian besar dana yang dikelola oleh ADMF berasal dari dana internal ADMF itu sendiri. Dan sebagian kecil diantaranya yang lainnya berasal dari pihak berrelasi seperti induk usahanya Danamon dan EPUMG. Ya, walaupun tetap saja yang dimaksud dengan pembiayaan sendiri ini, salah satunya berasal dari obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dengan bunga obligasi yang harus dibayarkan oleh ADMF.
Tapi jika kita lihat struktur beban yang harus ditanggung oleh ADMF pada laporan laba ruginya, kita perhatikan porsi beban bunga yang harus ditanggung oleh ADMF hanya sebesar 18% dari total keseluruhan beban perusahaan. Ini termasuk sehat, karena beban bunga yang dibayarkan ini, yang asalnya dari penerbitan surat hutang, penggunaan dananya dapat diputar kembali dalam bentuk kredit. Nah, lebih bagusnya lagi, selama ini ternyata kualitas kredit yang disalurkan oleh ADMF termasuk sangat sehat dengan tingkat NPL yang sangat rendah, yaitu di kisaran 1,8%. Data ini saya dapat dari Public Expose sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020 yang lalu. Angka ini sudah sangat baik dibandingkan dengan industri perbankan pada umumnya yang saat ini memiliki rata-rata NPL sudah di atas 3%. Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, perbankan dan lembaga pembiayaan dihantui oleh ancaman kredit macet yang dapat terjadi pada nasabah-nasabahnya. Nah, hal menarik lainnya selain NPL yang sangat rendah ini, ternyata suku bunga rata-rata yang diberikan oleh ADMF termasuk sangat tinggi. Yaitu kita perhatikan rata-rata untuk mobil sebesar 19,53%. Untuk sepeda motor lebih besar lagi 36,04%. Lalu untuk barang durable 57,28%. Dan kredit lainnya 38,35%. Kita perhatikan angkanya sangat tinggi, bukan? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya risiko kredit yang diberikan oleh ADMF ini cukup besar. Tapi kita perhatikan risiko ini ternyata dapat dimitigasi oleh ADMF. Terbukti dengan pengelolaan risiko yang sangat baik, ADMF berhasil mencapai NPL yang sangat rendah, yaitu sebesar 1,8% seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya kita akan lihat kinerja ADMF yang terbaru pada kuartal pertama tahun 2021. Kita perhatikan pendapatan ADMF pada kuartal pertama tahun 2021 tercatat sebesar 2.052 miliar. Jumlah ini turun minus 27% dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 2.842 miliar. Nah, kita perhatikan pendapatan ini berasal dari 3 sumber, yaitu pembiayaan konsumen, ini dari bisnis konvensionalnya, yaitu pembiayaan motor dan mobil, lalu ada margin murabahah, ini berasal dari unit pembiayaan syariahnya, lalu ada juga sewa pembiayaan dan pembiayaan lainnya dengan porsi yang lebih kecil. Nah, jika kita lihat pendapatannya secara histori, kita perhatikan sebelum terjadinya krisis yang diakibatkan karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu, kinerja pendapatan dari ADMF sebenarnya bertumbuh dengan sangat konsisten selama 10 tahun terakhir. Nah, kita beralih ke labanya, kita perhatikan pada kuartal pertama tahun 2021, ADMF berhasil memperoleh laba sebesar 211 miliar. Jumlah ini turun sebesar minus 59% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 520 miliar. Nah, kita perhatikan juga secara histori, laba bersih ADMF terlihat membentuk pola yang naik turun, terutama untuk tahun 2014 dan 2015. Nah, kalau Anda masih ingat waktu itu, pada tahun 2014 dan 2015, pemerintah memperketat pembiayaan kendaraan bermotor dengan menaikkan DP-nya menjadi 25% sampai dengan 30%. Hal inilah yang menyebabkan permintaan kredit bermotor ADMF saat itu sempat turun, yang mengakibatkan laba bersih perusahaan juga turun. Tapi kabar baiknya saat ini, pemerintah justru mengeluarkan paket kebijakan yang menguntungkan industri otomotif secara keseluruhan. Pada awal tahun 2021 ini, pemerintah memberikan insentif potongan pajak pembelian kendaraan baru dan DP 0%. Hal inilah yang menyebabkan penjualan kendaraan bermotor pada kuartal pertama tahun 2021 sudah terlihat naik dan dapat berimbas positif ke peningkatan permintaan pembiayaan kendaraan bermotor. Berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah ini diyakini akan meningkatkan kinerja ADMF pada tahun 2021 ini. Nah, sekarang saatnya kita akan melihat valuasinya. Saat ini ADMF sudah mahal atau masih murah? Kita perhatikan grafik ini menjelaskan rata-rata PBV ADMF selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, yang artinya dalam 10 tahun terakhir saham ADMF biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 1,69 kali. Nah, saat ini PBV ADMF sebesar 0,98 kali. Jika kita yakin suatu saat ADMF akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 10 tahun, itu artinya kita bisa menghitung harga wajarnya seperti ini. Kita lihat di bagian atas sebelah kanan ini. Di sini kita masukkan book value per share. Rumusnya ekuitas dibagikan jumlah saham yang beredar. Nah, jika Anda malasnya, Anda bisa lihat saja di RTI, di bagian key statistik, lalu ke earning. Di situ kita dapat angka Rp8.198. Lalu kita juga masukkan mean PBV-nya 1,69 kali, rata-rata PBV-nya selama 10 tahun, maka kita bisa dapat harga wajar ADMF harusnya sebesar 13.855 per lembar saham. Yang kita dapat dari book value per share-nya ini dikalikan mean PBV-nya. Nah, pada saat video ini dibuat, harga saham ADMF ada di level Rp8.000 per lembar saham. Itu artinya kita punya margin of safety sebesar 42,26% yang didapat dari presentasi selisih harga wajar dan harganya saat ini.
Nah, ini artinya kalau Anda mau ngejar capital gain, maka Anda akan dapat MOS atau margin of safety sebesar 42%. Dan jika Anda mengejar dividen gain-nya, maka Anda bisa mendapat dividen yield sebesar 13,18%. Sama-sama menguntungkan, bukan? Tapi seperti yang Anda lihat pada susunan pemegang sahamnya, publik hanya menguasai kurang dari 10% jumlah saham yang beredar. Ini artinya pergerakan saham ADMF di bursa sebenarnya relatif kurang liquid, dengan rata-rata volume transaksi hanya ratusan juta per harinya. Nah, jadi jika Anda seorang trader, maka saham ini sangat tidak cocok bagi Anda. Tapi bagi Anda yang menginginkan tabung saham jangka panjang, plus dapat gajian dari dividen tiap tahunnya yang besar, maka saham ADMF ini sangat cocok untuk Anda. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil resiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih, salam value investor.